Kasus ini menjadi semakin rumit, Pak Ahyar Salmi, ketika kuasa hukum dari terpidana, 5 terpidana mengatakan bahwa mereka bukan pelaku, tapi sudah di BAP, kasusnya juga sudah diputus, sudah menjalani hukuman. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang hukum pidana, Pak? Satu, apakah kasus ini sudah inkrah tidak? Sudah berkekuatan tetap tidak? Apa bisa di PN, bisa di PT, bisa di Mahkamah Agung? Kalau sudah berkekuatan tetap, keputusan pengadilan apapun, itulah kebenaran. Kecuali ada yang Pak Jogi katakan tadi, ada alibi di situ, ada argumentasi di situ, tentu ada novum. Ada upaya hukum adalah PK. PK ini dahulu juga adalah dengan kasus Sengkon dan Karta, ada pembunuhan dahulu. Dia 340 pembunuhan berencana, kena di dalam penjara di Cipinang. Ternyata di belakang hari ada yang mengatakan dia yang membunuh. Maka dikeluarkanlah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80. Tahun 80 kejadiannya. Ya. Ketua Mahkamah Agung itu adalah Profesor Umar Seno Aji. Sehingga dia dibebaskan. Kalau ini yang terjadi, ini bisa adalah kasus Sengkon Karta yang kedua. Kalau memang ini ada bukti tentunya ya. Setiap dalil harus dibuktikan. Semua orang bisa berdalil, tapi ada bukti enggak? Hukum adalah bukti yang utama. Dimulai dari dalil, tapi ada bukti enggak? Kalau tidak, keputusan yang inkrah lah yang akan diikuti. Itu hukum seperti itu. Mbak, sebenarnya ini memang terpidana punya hak tidak sih dalam hal ini? Ini kasus sudah viral, dihujat, bahkan juga disorot. Mulai dari kasus ruda paksa, kengerian proses pembunuhan, hingga kasus ini 8 tahun tidak terungkap. Tapi saat ini yang speak up adalah terpidana. Kuasa hukum dari terpidana mengatakan bukan merupakan bagian dari pelaku utama. Melihatnya seperti apa ini? Oke, baik, kembali seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa bagaimana dengan pembuktian yang sudah diberikan oleh para terpidana tadi itu, apakah sudah inkrah atau belum, karena ini yang akan menentukan gitu ya. Tapi saya justru kepengen menyoroti bahwa ini adalah ada suatu gejala sosial yang tetap harus kita selesaikan, bahwa di situ ada ruda paksa, ada pembunuhan, ada street crime, ada narkoba. Karena ada, kalau memang benar kejadiannya seperti ini, berarti ada orang-orang yang melakukan dengan agresivitas yang luar biasa sehingga sampai terjadi pembunuhan. Apakah orang normal bisa membunuh kalau tidak dengan cara berkelompok, dengan kelompok-kelompok nakal atau kelompok-kelompok delinkuan, atau memang mereka punya daya dan upaya karena mereka mengkonsumsi obat-obat tertentu, sehingga ketika ini akan dituntaskan, ini yang selesai akan banyak sekali karena banyak hal yang bisa diungkap dari street crime ini sendiri. Saya kembali ke Pak Jogi. Pak Jogi sudah tersambung dengan saya ya. Tadi Mbak Putri mengatakan kalau Pak Jogi mengatakan klien Anda bukan merupakan pelaku utama, nanti dibuktikan saja. Tapi keluarga ini keberatan ketika Pak Jogi mengatakan bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan, bahkan juga roda paksa. Karena motornya korban tidak rusak, handphonenya tidak rusak, ada luka-luka di kepala. Bagaimana Pak Jogi menjawabnya? Baik, terima kasih. Ibu kita yang sekarang hadir sebagai bagian daripada kuasa keluarga, ini kan baru mendapatkan informasi hanya mungkin kulit-kulitnya, tetapi tidak pernah mengikuti jalannya persidangan. Itu dulu poin pertama. Poin kedua, kami yang mengikuti persidangan mulai dari pemeriksaan dan kami di Polda Jabar setelah dilimpahkan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota, jelas bukan, pada awalnya ini sudah kami lihat ada sesuatu yang tidak beres. Terbukti klien kami ini di media saja tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka akibat dari hantaman daripada petugas yang ada di Polresta Cirebon Kota sesaat setelah dia ditangkap. Dan itu tidak diserahkan ke reskrim, itu dibawa ke unit narkoba yang tidak menangani kasus ini. Itu harus perlu dikesewawahi supaya pimpinan Polri tahu bahwa ada di sini kesalahan prosedur yang dilakukan. Belum tentu mereka melakukan satu kesalahan. Yang berikutnya, ya, ketika katakanlah dilakukan pemeriksaan di sana, mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum. Ini perlu dicatat. Ini ancamannya bukan ancaman yang biasa-biasa. 340, subsidiar 338, dan tidak ada pasal pemerkosaan. Supaya ini diketahui semua pihak. Dan berikutnya, ketika mereka tidak berdaya dalam posisi tekanan dan psikis, apapun yang diminta oleh polisi mereka tanda tangan demi mereka lepas daripada penyiksaan. Ini perlu dicatat. Hal ini saya sampaikan ketika kami ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah sekian lama peristiwa ini ditangani oleh pihak kepolisian Resort Cirebon.
dan kami langsung berkunjung ke Polda Jabar dan diterima oleh penyidik dengan baik. Penyidik Polda Jabar, saya berasisi dia sangat terbuka kepada kami. Dan kami melihat secara fisik bahwa luka-luka di bagian muka, di bagian tubuh yang lain penuh dengan luka. Itu bukan cerita kosong dan ada semua gambarnya di media. Dan ini perlu dicatat. Jangan asal misalnya bicara. Yang berikutnya, kenapa katakan mereka mencabut BAP? Bukan karena permintaan kami sebagai lawyer, tapi atas kesadaran mereka ketika dilakukan pemeriksaan tambahan. Jadi kalau sekarang ada isu yang beredar di luar, bahwa ada semacam intimidasi agar itu cabut, itu bukan. Itu atas kemauan mereka sendiri ketika mereka sudah merasa nyaman ditangani oleh penyidik Polda Jabar. Baik. Dan seterusnya, kenapa sampai katakanlah ini menjadi satu persoalan yang besar, dan sekarang bergulir. Di pertemuan kemarin ketika Ibu Anggi ya menjadi host, saya sampaikan, saya terima kasih kepada prosedur bagian daripada prosedur film yang mengangkat kasus kembali supaya katakanlah kasus ini dilakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak termasuk kami. Pak Jogi, sebenarnya halo? kalau Bapak mengatakan bahwa ada BAP yang berubah dari BAP yang pertama, Bapak punya salinannya tidak? Harusnya kan BAP tersebut diberikan kepada kuasa hukum dan juga tersangka. Kalau berubah, kalau punya salinannya ini bisa dibuktikan seperti apa, Pak Jogi? Betul, ya. Ini ada berkas yang kami terima dari pengadilan. Ada dua. Di berkas pertama itu hasil produksi daripada penyidik Polresta Cirebon dan juga ada hasil produksi daripada penyidik Polda Jabar. Boleh saya lanjut? Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana kemudian Mbak Putri mengatakan bahwa intinya Pak Jogi mengatakan mereka membuat BAP tersebut atau dianggap bersalah dalam kasus ini di bawah tekanan. Nah, ini bagaimana? Mbak Putri silakan. Di-unmute dulu Mbak Putri. Oh iya. Silakan. Saya mau tanya dengan Pak Jody. Tadi kan Pak Jody menyampaikan bahwa seharusnya para tersangka itu didampingi oleh kuasa hukum. Nah, ini pertanyaan saya, apakah Pak Jody tidak mendampingi para tersangka saat di dalam pemeriksaan di kepolisian, saat mengambil keterangan di BAP, atau mendampinginya saat sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Pak Jogi boleh dijawab. Oke, Pak Jogi boleh dijawab. Nggak kedengaran Mbak. Pak Komentar Jogi, daripada Mbak Putri. Pak Jogi mendampingi klien Bapak tidak ketika diperiksa oleh kepolisian? Waktu yang di mana Mbak? BAP pertama atau mungkin BAP perubahan, BAP yang kedua, ada tidak Bapak? Baik, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk yang 5 orang. Setelah tersangka tersebut diserahkan ke Polda Jabar. Ketika mereka diproses di kepolisian resort Cirebon Kota, kami belum tunjuk sebagai kuasanya. Artinya mereka saat itu tidak pernah didampingi oleh pengacara ketika mereka diperiksa sebagai tersangka. Itu catatan. Oke, berarti ketika di Polda posisinya bahwa klien Anda mengaku perbuatannya? Tidak. Sudah menarik semua, mencabut semua isi BAP yang dibuat di Polresta Cirebon Kota. Oke, Mbak Putri ada pertanyaan lain? Ya, baik Pak. Berarti Pak Jody mendampinginya saat mereka sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Jody. Pak, tentunya begini Pak, BAP itu kan tidak serta-merta dibuat tanpa ada pembuktian terlebih dahulu, tanya jawab saksi dan lain sebagainya. Ya, nah kalau seandainya mereka 5 orang yang Bapak dampingi, tiba-tiba mereka mencabut BAP saat di Polda Jawa Barat, apakah Bapak tidak melakukan laporan terhadap oknum-oknum penyidik tersebut saat Bapak mendampingi mereka? Karena ada yang diduga, Bapak kan tadi mengatakan diduga ada rekayasa hukum untuk ke 8 orang ini, tapi kan Bapak mendampingi 5 orang. Apa upaya yang sudah Bapak lakukan saat itu ketika Bapak merasa ada ketidakadilan, ada rekayasa hukum yang terjadi terhadap klien Bapak? Kan harusnya sudah ada Bapak lakukan seperti itu Pak. Oke, bisa saya jawab Mbak? Boleh Pak. Ya. Oke, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, keluarga daripada korban sudah melaporkan ini ke Propam Polda Jabar atas tindakan-tindakan daripada penyidik narkoba yang tidak profesional.
Itu catatan ya. Narkoba menangkap orang tanpa prosedural, sekalipun Rudiana itu adalah ayah daripada korban. Itu catat itu. Ya. Catat itu. Dan Pak- itu hanya berdasarkan informasi yang tidak valid dan tidak didukung oleh bukti. Nah, bisa saya lanjutkan? Lanjutkan, Pak. Oke, baik. Nah, tadi saya jelaskan. Di malam tanggal 27, klien kami bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Dan mereka adalah pekerja kasar dan juga buruh bangunan. Dan tidak termasuk geng motor. Dan tidak kenal dengan DPO yang 3. Dan tidak kenal dengan tersangka Ripaldi alias Ucil. Yang berikutnya, kejadian malam 27 di jembatan flyover yang tidak mereka ketahui. Ya. Itu menjadi juga pertimbangan buat penyidik. Kenapa tidak dilakukan olah TKP secara komprehensif di lokasi? Tetapi unit lalu lintas kami apresiasi melakukan olah TKP dan mereka ada filenya. Dan berdasarkan informasi yang mendengar itu kecelakaan tunggal. Lalu berikutnya masuk kita ke berkas perkara yang kami katakanlah dapatkan dari pengadilan. Itu sudah ada hasil dari otopsi. Di otopsi tersebut betul ada sperma di bagian tubuh daripada wanita. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, kaitannya dengan scientific crime investigation, klien kami ada dalam posisi penguasaan polisi untuk membuktikan itu dan sudah ada referensi daripada dokter forensik Baik. agar dilakukan peningkatan pemeriksaan sperma terhadap DNA. Tidak dilakukan. Ada apa di balik daripada Baik. itu? Kita orang-orang hukum ngertilah kan bagaimana hukum pembuktian. Oke. Saya sebagai dosen juga ya, ngerti saya dan pengajar hukum pidana. Baik. Berikutnya, ada CCTV di lokasi kejadian. Sederhana alasan kepolisian, kami nggak punya ahli, terlampu naik. Pak Jogi. Seandainya kata kalau, ya, Ya Pak Jogi, saya harus jeda dulu Pak Jogi. Ini yang nanti saya mau tanyakan sesaat lagi, bahkan juga dengan Pak Ahyar Salmi. Kita tahu bahwa ini bukan hanya ketika di BAP pemirsa, bahwa ada proses persidangan yang berjalan. Jika Pak Jogi mengatakan kliennya tidak bersalah, kenapa tidak dibantah di persidangan? Nanti saya akan tanyakan kepada Mbak Putri dan Pak Oke. Jogi sesaat lagi. baik, terima kasih.